Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Fauzia dengan NPM 2320 103128 dari Rombel Keempat Manajemen. Akan memaparkan hasil analisis keuangan PT Fajar Surya Wisesa Tbk. Berikut untuk isi pembahasannya. Yang pertama ada pendahuluan. PT Fajar Surya Wisesa berkode emiten FASW adalah produsen kertas terkemuka di Indonesia di bawah naungan grup SCGP. Fajar Paper ini didirikan pada 13 Juni 1987 oleh Winarko Sulistyo. Nah, untuk struktur kepemilikannya, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kepemilikan PT Fajar Surya Wisesa itu terkonsentrasi pada dua pemegang saham utama, yaitu SCGP Solution sebesar 55,235% kepemilikan saham, dan PT Intercipta Sempana dengan 44,476% kepemilikan saham, sehingga free float-nya yang tersisa itu hanya 0,289% saja. Yang kedua ada kajian kinerja dan fundamental. Di sini ada kinerja manajemen dalam konteks laba operasional berbasis aset operasi. Teman-teman bisa lihat, di sini nilai NOWC, TOC, dan NOPAT-nya itu berkurang di tahun 2023. Penurunan NOWC dan TOC ini menandakan berkurangnya modal operasional perusahaan. Dan NOPAT yang anjlok dari laba 382,6 miliar rupiah menjadi rugi sebesar 331,5 miliar rupiah, menandakan perusahaan itu belum mampu menghasilkan keuntungan setelah pajak. Di sini ada kinerja manajemen dalam konteks added value. Dihasilkan MVA-nya itu bernilai positif, yang artinya perusahaan masih bisa memberikan nilai tambah bagi investor, tetapi mengalami penurunan di 2023 yang menandakan penurunan kepercayaan pasar. Kemudian EVA-nya yang dihasilkan itu bernilai negatif, artinya NOPAT yang diperoleh perusahaan itu belum mampu menutupi biaya modal yang digunakan. Selanjutnya, karakteristik fundamental. Di sini dihasilkan bahwasanya indikator profitabilitas dan manajemen aset itu mengalami penurunan di tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan itu mengalami kerugian operasional yang signifikan dan penurunan efisiensi di tahun 2023. Namun, meskipun indikator manajemen asetnya itu mengalami penurunan, selisih angkanya itu masih tergolong cukup stabil. Kemudian untuk karakteristik fundamental selanjutnya ada likuiditas dan nilai pasar. Di sini likuiditas perusahaan itu berada di bawah standar minimum angka 1, yang mengindikasikan risiko kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, pasar itu masih memberikan valuasi premium terhadap perusahaan walaupun kinerja operasionalnya mengalami penurunan drastis di 2023. Selanjutnya untuk struktur modal. Bisa dilihat di sini debt to capital rasio PT Fajar Surya Wisesa itu berturut-turut 34,3% dan 30,7%. Nilai ini menunjukkan kalau di 2022 itu sekitar 34,3%-nya itu dari utang jangka panjang dan 65,7%-nya itu dari ekuitas. Sedangkan di 2023 itu 30,7%-nya itu dari utang jangka panjang dan sisanya itu 69,3% dari ekuitas. Untuk sumber pendanaannya itu, perusahaan memiliki utang bank jangka panjang dalam mata uang rupiah dan US dollar. Dan diketahui liabilitas PT Fajar Surya Wisesa itu 2022 sebesar 7,8 triliun dan 2023 sebesar 8,1 triliun. Kemudian untuk kesesuaian teori dengan kondisi perusahaan. Fajar Paper itu sesuai dengan teori packing order karena mengutamakan pendanaan internal telah bertahan, kemudian utang, dan menghindari penerbitan saham baru. Bisa dilihat dari penurunan debt to capital ratio-nya, liabilitas yang stabil walaupun mengalami kerugian, tidak membagikan dividen pada 2023, serta free float yang rendah yang menghindari dilusi. Serta nilai EVA yang negatif juga mendukung penghindaran pendanaan ekuitas. Selanjutnya, kebijakan dividen perusahaan dan relevansi kondisi dividen berbasis signaling teori dividen. Pada tahun 2022, PT Fajar Surya Wisesa itu membagikan dividen sebesar Rp23 per saham dengan dividen payout rasionya itu 47,5%. Sedangkan tahun 2023, perusahaan itu tidak membagikan dividen karena mengalami kerugian. Jadi dari hasil analisis itu bisa diambil kesimpulan bahwasanya hampir semua indikator itu mengalami penurunan di tahun 2023. Selanjutnya, untuk struktur kepemilikan itu didominasi oleh institusi dengan free float yang sangat rendah, hanya 0,289% saja. Selanjutnya, untuk struktur modal mengikuti teori packing order. Terakhir, untuk dividen 2023 itu ditiadakan karena mengalami kerugian. Untuk saran, yang pertama, efisiensi operasional dengan mengoptimalkan aset tetap dan modal kerja. Yang kedua, perbaikan likuiditas. Yang ketiga, strategi pendanaan dengan kombinasi pendanaan internal dan eksternal untuk mengurangi risiko.
Yang keempat, komunikasi dengan investor untuk membangun kepercayaan lewat transparansi. Yang kelima, inovasi produk dan pasar dengan diversifikasi produk dan perluas pasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.